sini ada sokokan, sokokan apa dikenali selama apanya di tengah yang maksudnya sokokan. Nah, di sini di kirinya ada apa? Nama saya Ahmad Sofyan dari Desa Buayan, RT 02 RW 01 Kecamatan Buayan. Saya mulai senang dan mengenal Tosanaji ya kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu itu, Mas. Nah, mulai buka saya senang dan kenal itu ada seorang teman main ke rumah, ujuk-ujuk kok bawa keris loh. Gue nggak apa itu, bawa apa? Keris. Saya itu masih awam loh, keris itu apa sih? Coba tak lihat aku. Begitu saya lihat, wah ini kok cakep ya, itu dilihat kayak gitu, Mas. Pertama saya langsung senang, nggak ada rasa takut sama sekali. Wah mulai itu teman bawa, wah itu kok bagus ya, coba tak lihat kayak gitu. Ini namanya keris apa? Pertama saya kenal namanya keris itu dapur tilam upih dari teman saya itu. Teman saya waktu itu bawa satu keris ke tempat saya main. Dari kelanjutan rasa senang saya tanya, Mas, ini namanya keris apa? Saya kok nggak tahu. Cobalah tolong dikasih tahu. Oh iya, ini contoh ya, misal ya, teman saya itu waktu pertama kesini tuh bawa keris yang namanya dapur tilam upih. Kerisnya bentuknya lurus kayak gini, sederhana lah pokoknya, becikannya. Terus bentuknya juga sederhana, lurus, gandiknya polos kayak gitu, tapi kok di hati dan rasanya kok senang untuk punya rasa ingin. Pertama itu rasa ingin memiliki, benar-benar ingin rasa memiliki sekali itu. Wah, satu keris, wah cobalah saya tak coba merawat satu gimana kayak gitu ke teman saya. Jawab teman saya, oh ya monggo silakan aja. Nah, terus saya terus tak kasih mahar ke teman saya, ya simpan sampai sekarang, kerisnya masih ada gitu. Kesan pertama saya memiliki keris, ya saya sangat senang sekali. Wah ini kok saya lihat-lihat pokoknya setiap waktu, kapan waktu saya nyantai ya keris itu saya pegang, saya ileng-ileng, bahasa Jawa ya ileng-ileng, tak lihat-lihat, wah main ya, senang juga, asik punya keris kayak gini ya gitu, Mas. Nah sampai sekarang, dari awal saya pertama kenal dan senang yang namanya keris, akhirnya saya punya keinginan untuk ya istilahnya untuk mengumpulkan satu persatu sebagai rasa cinta kepada budaya. Kita harus istilahnya nguri-uri lah, tujuan saya gitu untuk senang sama keris ini, istilahnya ini untuk nguri-uri budaya tinggalan leluhur kita yang adiluhung gitu, Mas. Saya bukan cuma sekedar senang dan nguri-uri peninggalan leluhur lah istilahnya dari pendahulu-pendahulu kita pada zaman dahulu, yang menghasilkan sebuah karya yang bangsa lain pun nggak bisa meniru yang kayak gini. Bahkan bangsa lain mengeklaim ini milik negara, tapi kan nggak bisa, jelas-jelas ini budaya asli bangsa kita kayak gitu. Menurut sepengetahuan saya setelah belajar secara otodidak dari teman-teman yang lebih senior di dunia Tosanaji, sepengetahuannya ada keris pada dasarnya itu ada dua jenis, luk dan lurus. Nah dari keris lurus itu kalau nggak salah kurang lebih ada 70 jenis dapur keris lurus. Kalau luk dari luk 3 sampai luk 13, bahkan ada yang luk 15, 17 dan seterusnya. Kalau kita pelajari pasti ada maknanya. Dari luk 3 sampai luk 5 sampai luk 7, luk 9 itu punya makna sendiri-sendiri secara filosofi maupun secara esoterinya kayak gitu. Untuk membedakan
ya termasuk ya kalau belum belajar mendetil itu nggak bisa, itu nyaris sama. Tapi setelah kita pelajari secara konsisten, nah intinya kita konsisten, kita belajar apa yang minimal kita harus pegang atau nanting ya ratusan keris, kita bahkan ribuan, bahkan baru paham antara keris sepuh dan membedakan dengan keris kamardikan ataupun keris koden. Nah, untuk keris koden itu ibaratnya keris-keris untuk souvenir lah ibaratnya. Kalau untuk keris kamardikan itu ada dua jenis, ada yang garap biasa, garap halus. Nah, untuk yang garap halus dari segi garapnya, materialnya serta penataan bentuk pola pamor itu rapi. Itu pun bisa untuk kita pelajari. Dari semua bentuk keris secara filosofi maupun esoteriknya ada makna tersendiri. Sesuai dengan bentuk keris, sama keris lurus ya, itu filosofinya bagaimana, keris loop bagaimana, itu sendiri-sendiri mas. Untuk panjang keris itu yang dinamakan keris itu minimal ya 30 cm, ya ada kurang dikitnya 29 setengah, itu sampai ukuran normal 40. Itu keris yang 38, mungkin 38 lah, 38, 39, 40 itu maksudnya keris corok, kerisnya besar, itu udah kerisnya besar, keris corok. Ya dari awal sepengetahuan saya, ya maaf kalau salah ya, mungkin saya masih awal, masih belajar. Warangka itu ada jenis gayaman, terus ladrang, terus juga ada sandang walikat kayak gitu. Kalau ini gayaman model Jogja. Ini pendoknya pendok Kemalo. Nah, sedernya kayak gini. Warangka gayaman Jogja ini kayu, kalau nggak salah kayu asem. Ini ada totol-totolnya semacam gini. Ini kemudian kayu asem. Ini keris berdapur Pendito Semedi. Ya, mari kita buka ya biar sama-sama tahu, sama-sama belajar mas. Dapur Pendito Semedi. Ini kerisnya ramping kecil, kalau nggak salah ini ukurannya 29,5 cm. Kemarin pas saya ukur waktu pertama dapat, wah ini ya sudah masuk lah 29 cm. Ini dapur Pendito Semedi. Ini di depan ini ada gambar istilahnya orang tapa, misalnya putut lah caranya orang Semedi. Ini yang uniknya, ini digandik satu, di sor-soran ada satu sebelah sini, yang sini pun ada satu kayak orang Semedi kayak gitu. Ini ya salah satu tosan aji yang saya senangi, dan intinya ini menjadi bahasane ya kelangenan lah untuk dipegang, disawang, dilihat keindahannya, walaupun ya bentuknya ini kecil tapi termasuk ukuran keris. Ini ya sangat saya senang sekali sama keris ini karena bentuknya yang unik kayak gitu mas. Ini namanya gandik. Gandiknya berbentuk seorang pendeta yang lagi tapa. Ini namanya sor-sorannya ya, dari sini sor-soran. Ini gonjo, ini gonjo, ini wuwung gonjo. Nah di sini ada sokokan apa dikelalis lah, apanya di tengah ya masuknya sokokan lah. Di sini geligir ini ada ujung gonjo namanya di sini belakang ya. Ini belakang ujung gonjonya bentuknya kayak istilahnya ya enggak buntut orang, bukan apalah masih saya kurang paham. Ini pucuk keris ya, ini ada mendak, ini namanya deder atau gagang kayak gitu. Gagangnya ini ukiran, tapi ini baru, jenis ukiran baru, bukan lawasan. Nah terus di sini dalam rangka ini namanya istilahnya pelokan, ini warangkanya. Nah ini pendok Kemalo, terus dibuka ini namanya ganjar. Nah yang merah ini ganjel biar kenceng kayak gitu. Ini saya pasang lagi lah.
Untuk jenis lain warangka ini dari Gayaman Jogja, ini Gayaman Solo, ini jenis Gayaman Solo, ini Ladrang Solo, terus Ladrang Jogja ya ada, sebentar, ini Ladrang Jogja ada, bentuknya kayak gini ya, maklum warangka lama warangka lama ya agak grapes tapi masih lumayan lah ya, penting kita seneng lah, kita uri-uri lah kayak gitu. Ini apa, sepengetahuan saya juga, saya sudah berkonsultasi dengan teman-teman yang lebih senior. Ini alhamdulillah ini semua buatan empu-empu zaman kerajaan dulu, bukan keris sekarang. Ya ada keris yang Kamardikan yang kemudian saya punya, ada ini untuk ya untuk pajangan lah kayak gitu, untuk pajangan ada keris Kamardikan. Oke, saya senang semua, nggak mikir ini harus sepuh, ini Kamardikan saya nggak senang, nggak, pokoknya saya punya. Itu salah satu, wah tombaknya miring itu mau panen itu tombak itu masih asli dari mbah saya, itu warisan, makanya masih saya rawat sampai sekarang. Saya sangat merasa bangga sebagai bangsa Indonesia yang kaya akan budaya, yang bangsa lain bahkan ingin meniru tapi nggak bisa. Pokoknya saya bangga, pokoknya saya senang dan saya uri-uri apa yang ada di Indonesia sebagai budaya, saya pasti sangat bangga. Sebagai ini ada perkumpulan Tosanaji di Kebumen, ini ada yang namanya perkumpulan Tosanaji Brajabumi, terus juga ada kita ikut paguyuban lain yang sifatnya sudah menyeluruh lah, satu Indonesia, kita ikut Prada, Persatuan Tosanaji Nusantara. Sekitar 10 tahun ini ya sudah banyak jenisnya yang saya punya, dari dapur lurus, tilam upih sampai jalak pulang geni, terus yang luk dari luk 3 sampai luk 13 ada semua. Sekarang jumlah yang saya miliki kalau nggak salah ya ada 30 buah keris, Mas. Soalnya kan saya terus terang aja sebagai pecinta, kan kadang ada temen yang main atau ngeliat di status saya seneng terus datang ke sini atau gimana di telepon saya dimahari, saya kirim kayak gitu untuk ya walaupun bukan sekedar sebagai pecinta tok, tapi kita juga ada istilahnya jual beli kayak gitu. Dari 30 keris yang saya miliki sekarang ini ada 2 jenis dapur keris yang saya sangat istilahnya saya senangi atau menjadi kelangenan ya. Salah satunya nih yang tadi nih, yang berdapur Pendito Semedi. Ya kerisnya kecil kayak gini tapi bentuknya yang ya lumayan unik. Ada 3 orang yang duduk bersila, di gandiknya 2, juga di sosorannya 1. Ini menjadi yang saya senangi. Terus ada satu lagi yang saya senang dari sekian jumlah keris. Yang dia ini warangkanya jenisnya Sandang Walikat.
Ini baru tak buatkan, ini belum rapi lah, belum rapi total, masih dalam proses. Bentuknya kayak gini, belum finishing, masih kayu baru diamplas 1 kali, belum ada sentuhan apapun, baru mambu amplas stok ya. Untuk kerisnya pun kayak gini bentuknya. Ini dapurnya lurus kayak gini, udah grepes, korosi lah. Ini salah satu ya istilahnya pusaka kesayangan saya. Ini keris temuan, bener-bener saya pas lagi main jalan-jalan, istilahnya saya jalan-jalan hunting, berburu keris ke tempat-tempat, ke desa-desa, ketemu orang-orang, saya tanya, wah bahwa di sana ada sebuah keris yang tidak terawat, ditaruh di bawah pohon bambu dekat pinggir sungai. Saya langsung tertarik, saya langsung menuju ke sana. Ternyata bener ada keris ini, posisinya nancep di bawah pohon bambu kayak gini, nggak ada sandangannya, cuma keris pilihan tok. Ya kotor sekali karena udah bertahun-tahun ditaruh di situ, nggak dirawat karena sang pemilik sudah nggak berkenan merawat keris ini. Ya terus saya sampai ke situ, tak ambil, tak bawa pulang, sampai sekarang ya sudah. Ini lumayan lah, ini awal pertama saya punya keris ini, namanya keris sombro. Yang kita pelajari dari makna keris dapur Pendito Semidi, ketika orang yang sudah maju-maju tua itu lakunya itu harus istilahnya kayak seorang pendeta yang bersemedi. Kita harus selalu mendekatkan diri sama Sang Kuasa yang Maha Pencipta alam semesta ini. Dari pelajaran yang pernah saya dapatkan dari para senior saya dalam bidang Tosanagi, makna dapur Pendito Semedi. Pendito itu kan istilahnya guru ya, dalam yang semedi itu kan artinya kita bermunajat, berdoa sama yang kuasa. Kayak istilahnya di dunia wayang ada pendeta siapalah, nggak paham saya, itu kan pendeta kan sering bertapa. Nah mungkin maksudnya dari saya senang ini, saya kan umur sudah ya 40 lebih lah, udah setengah umur ya, waktunya ya saya harus mendekatkan diri sama Sang Pencipta, sering perbanyak berdoa. Harapan saya ke depan di dunia Tosan Aji, semoga saja para anak-anak muda sebagai generasi penerus itu mengenal, cinta dan bangga dengan budaya yang adiluhung yang nggak dimiliki oleh bangsa lain, terutama ya mengenal dan sayang, mencintai serta mungkin memiliki serta merawat Tosan Aji tersebut.